Bagaimana kabarnya? Dahsyat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sama-sama dengan saya katakan dengan suara keras, dahsyat. Haleluya. 2000 tahun yang lalu Tuhan kita Yesus Kristus, dia berkorban bagi saudara dan saya untuk memastikan saudara dan saya mendapat tempat di sorga. Sebab firman Tuhan berkata semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Semua orang artinya orang di dalam gereja juga berdosa. Berdosa enggak orang dalam gereja? Jemaat berdosa? Loh kok takut? Jemaat berdosa atau enggak? Pelayan Tuhan berdosa? Pendeta berdosa? Pendeta berdosa atau enggak? Kok kayaknya senang banget ngomongnya. Berdosa. Kita semua berdosa. Itulah mengapa saya katakan bahwa orang di gereja bukan orang sempurna. Ya, kalau saudara yang sudah merasa sempurna nggak usah datang ke gereja. Tapi orang yang ada di dalam gereja adalah orang-orang yang mau disempurnakan. Yang mau terus disempurnakan hingga suatu hari saudara dan saya menjadi seperti Kristus. Amin. Karena hidup ini memang ada begitu banyak masalah pergumulan yang kadang-kadang membuat saudara dan saya jatuh bangun. Yang membuat iman kita kadang naik, kadang turun. Terlebih lagi saudara dan saya masih hidup di dalam tubuh kedagingan ini. Kedagingan saudara dan saya membuat saudara dan saya selalu mencari kenyamanan, kenikmatan, dan menghindari penderitaan. Kita berusaha menghindari kesakitan. Whatever the cost, apapun biayanya, apapun pengorbanannya, pokoknya saya harus keluar dari segala kesusahan dan penderitaan. Siapa yang mau menderita? Yang pengen menderita lambaikan tangannya. Dan silakan maju ke depan, akan kami doakan sama-sama di sini. Gak ada yang mau menderita ya? Gak ada. Ada yang pengen susah. Tahu suaranya kereta? Suaranya sepur. Orang sini bilang sepur. Susah. Ada yang pengen susah? Gak ada. Kita akan berjuang mati-matian untuk keluar dari penderitaan, dari segala kesusahan. Kenapa? Karena dunia mengajarkan segala penderitaan, kesusahan itu hanya untuk orang kismin alias miskin. Hanya untuk orang yang lemah. Kalau kamu susah, kamu akan dihina. Kalau kamu susah, kamu gak akan dihargai. Itulah mengapa kita selalu berusaha untuk keluar dari segala penderitaan, kesusahan. Dan iblis tahu, oleh karena itu dia akan terus mencobai saudara agar keluar dari segala kesusahan dan penderitaan. Agar daging saudara ini tidak mengalami kesakitan. Dan dia membisikkan cara-cara yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika di balik layar Allah berbicara dengan iblis tentang Ayub. Apa kata-katanya iblis? Apakah dengan tidak mempunyai apa-apa Ayub akan takut akan Tuhan? Iblis tahu manusia itu kalau diambil kesehatannya, diambil pekerjaannya, diambil usahanya, diambil orang yang dikasihinya, akan berontak. Akan berontak. Ketika kenyamanannya diambil, akan berontak. Karena sekali lagi, kita cenderung hidup untuk memuaskan kedagingan kita. Nah, seringkali orang berpikir kalau saya berbicara kedagingan, oh itu percabulan, perzinahan. Padahal bukan. Tidak sebatas hanya itu. Kedagingan adalah segala sesuatu yang membuat saudara merasa nyaman, merasa nikmat.
Apakah menjadi Kristen berarti anti kenyamanan? Enggak juga. Apakah menjadi Kristen berarti kita harus sering sakit-sakitan? Enggak juga. Enggak juga. Namun sekali lagi seperti yang saya sampaikan, kedagingan seringkali mendorong saudara dan saya untuk mencari kenikmatan, mencari kenyamanan. Untuk keluar dari semua itu. Kedagingan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tubuh dan jiwa. Gak ada hubungan dengan roh. Tubuh dan jiwa yang berusaha memuaskan. Jiwa berbicara perasaan, berbicara pikiran. Saya pernah sampaikan, manusia terdiri dari tubuh. Fungsi tubuh adalah agar manusia mengenal sekitarnya. Ya, makanya punya indera apa? Indera apa? Ada 5 macam indera kan? Manusia dapat mengenal sekitarnya. Tubuh. Kemudian jiwa adalah fungsinya apa? Agar manusia dapat mengenal dirinya. Makanya setiap manusia memiliki akal dan pikiran perasaannya sendiri-sendiri. Roh fungsinya adalah agar manusia dapat mengenal penciptanya. Kedagingan ini berbicara tentang tubuh dan jiwa. Segala sesuatu yang menyenangkan hatinya, yang memuaskan. Sehingga kita nggak mau menderita. Padahal ikut Tuhan bukan berarti harus senang. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya kadang si gembala ini, gembala agung kita yaitu Tuhan Yesus, membawa kita masuk dalam lembah kekelaman. Tetapi Daud berkata, aku enggak takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bukan membebaskan, tetapi menghibur. Ketika Tuhan izinkan saudara dan saya masuk lembah air mata, masuk penderitaan. Mungkin saudara teriak sama Tuhan dan Tuhan tetap izinkan engkau terus mengalami kesakitan, penderitaan, kesusahan. Mungkin Tuhan tidak mengangkat engkau naik. Namun yang pasti, Dia akan memberikan kekuatan. Oleh karena itu, di hari Jumat Agung ini, kita mau belajar firman Tuhan tentang menyalibkan kedagingan. Menyalibkan kedagingan kita. Ini penting. Karena orang yang mau menjadi seperti Kristus, dia harus mau menyalibkan kedagingannya. Mari kita buka sama-sama dari Alkitab kita Bapak Ibu. Dari Injil Markus 15. Mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saat ini kita terus berada di situasi yang sulit. Jangan tengking-tengking masalah. Jangan tengking-tengking. Jangan saudara berdiri di SPBU. Kemudian tengking-tengking, Pertamax turun dalam nama Yesus. Gak usah, ya. Gak usah tengking-tengking masalah. Ada 2 tujuan Allah memberikan masalah. Pertama adalah untuk menumbuhkan imanmu. Makanya saya sering katakan, masalah, pergumulan, penderitaan, itu adalah vitamin untuk iman. Amin. Berat banget. Amin. Katakan sama-sama, masalah itu baik buat saya. Ya, masalah itu baik. Karena akan menumbuhkan iman saudara. Akan menumbuhkan pengharapan saudara, akan mendewasakan saudara. Kenapa harus menjadi dewasa Bapak Ibu? Karena kelak Tuhan Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki. Dan semua orang percaya yang dewasa rohani dilambangkan di dalam Alkitab sebagai mempelai perempuan. Kemudian baru masuk dalam perjamuan anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Artinya yang masuk dalam perjamuan kawin, orang dewasa atau anak-anak?
orang dewasa. Kalau kekristenan saudara, entah saudara sudah umur lanjut tetapi kau masih terus dikasih susu, engkau imanmu masih seperti anak-anak, maaf, ketika Tuhan Yesus datang, mungkin saudara tidak akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Saya harus tegaskan ini. Jadilah orang Kristen yang dewasa. Jangan kayak anak-anak selalu mencari yang enak, selalu ingin dikasih susu. Itu anak-anak. Waktunya sudah sangat dekat. Mari kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Mas Lail mau kawin sama anak-anak? Mau kawin sama anak-anak? Sama bocah baru lulus SD, mau? Nggak mau. Makan hati. Iya kan? Makan hati. Di dunia ini aja kita mau kawin ada batas umur. Yang setidaknya itulah patokan secara umum orang akan mencapai kedewasaan. Demikian juga dalam hal rohani. Ada batasan orang yang dewasa itu seperti apa. Setidaknya kita bisa melihat dari buah rohnya. Kan ada banyak tuh, ada sukacita, damai sejahtera, kasih, kesetiaan dan lain sebagainya. Anak kecil nggak ada itu, nggak ada anak kecil. Mari kita menjadi pribadi yang dewasa, dan salah satu cara untuk menjadi pribadi yang dewasa, saudara harus mau menyalipkan kedagingan. Menyalipkan kedagingan. Kenapa? Kalau anak kecil, dua anak kecil ini diambil HP-nya, marah, ya kan? Ngambek. Karena kenyamanannya terganggu. Tetapi orang yang dewasa, dia ambil HP-nya, dia tahu. Oh iya, saya sedang bergereja. Dia tahu, dia gak akan teriak. Mas Lukas lagi pegang HP, saya ambil. Dia gak akan, masa HP-nya diambil. Kalau umur segini kayak umur Jo, itu cute. Menggemaskan. Umur segini masih kayak gitu, mengenaskan. Udah tua masih, masa HP-nya diambil. Jadi, jijik. Iya kan? Mari kita menjadi pribadi yang dewasa. Pribadi yang mau keluar dari zona nyaman kita dengan menyalipkan kedagingan. Dan kita akan melihat satu peristiwa yang menarik di seputar peristiwa penebusan Kristus di dalam Markus 15 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu, atau saya akan bacakan untuk Bapak dan Ibu, nanti ayat kelima kita baca sama-sama. Markus 15 ayat yang ketiga. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Ayat 5 kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Sedikit eksposisi Injil Markus. Injil Markus bagaimana tertulis dalam Markus 1 ayat 1. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Markus 1 ayat yang pertama. Yesus Kristus adalah anak Allah. Itu tujuannya. Di sepanjang Injil Markus itu tujuannya. Mungkin kita sering dengar, masa Allah beranak? Pernah dengar kayak gitu? Ada tuduhan orang seperti itu. Allah kok beranak? Kalau ada anak Allah, ada bapak, pasti harus ada ibu dong. Itu kan pikiran manusia. Sebenarnya Allah sedang menjelaskan lewat Injil Markus suatu hubungan yang hanya bisa dibayangkan oleh manusia. Di dalam hubungan manusia, kedekatan Yesus Kristus dengan Allah Bapa seperti Bapa dan anak. Dan gelar anak Allah ini
tidak terbatas pada Kristus, tetapi juga kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dia juga disebut anak-anak Allah, yaitu saudara dan saya. Oleh karena itu Injil Markus ini, firman Tuhan ini juga berlaku bagi saudara dan saya. Bagi setiap orang yang ingin menjadi seperti Kristus, dialah teladan kita. Dan dalam peristiwa ini kita melihat, setelah Yesus Kristus ditangkap di Taman Getsemani, dia dibawa ke hadapan Pilatus. Oleh siapa? Oleh imam-imam kepala. Oleh orang-orang yang tahu kebenaran. Dibawa. Kenapa mereka membawa? Intinya hanya satu, mereka cemburu, mereka iri hati. Iri hati dengan hikmatnya Kristus. Iri hati dengan kuasa yang dimiliki oleh Kristus. Iri. Sehingga dibawa. Yesus dibawa ke hadapan Pilatus sebagai seorang penguasa Romawi. Karena pada saat itu bangsa Israel berada di bawah penjajahan Romawi. Untuk menghukum seseorang, yang berhak adalah pemerintahan Romawi, kekaisaran Romawi. Dia dibawa ke sana. Namun yang luar biasanya, ketika dibawa dan dia dikenakan berbagai macam tuduhan dan fitnah-fitnah. Siapa yang pernah difitnah? Yang pernah difitnah siapa? Angkat tangan. Yang enggak angkat tangan dia tukang fitnahnya itu berarti. Ya. Kalau enggak difitnah kita memfitnah, kan cuma dua. Mau pilih yang mana saudara? Yang pernah difitnah angkat tangan. Wih, mulai banyak. Difitnah. Namun luar biasanya adalah di ayat 5 dikatakan, ini yang membuat Pilatus heran. Tuhan Yesus tidak menjawab apa-apa, dia hanya berdiam diri. Ketika kita difitnah, seringkali kita akan berontak. Ya, kita akan berontak. Ketika kita dibawa Tuhan menghadapi suatu masalah, kita akan berontak, kita akan keluar, kita akan berusaha whatever the cost untuk keluar dari segala masalah itu. Keluar dari segala penderitaan, kesakitan itu. Itu natur manusia. Tetapi natur orang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan roh artinya kita memiliki hati dan pikiran seperti Allah. Tuhan Yesus, dia bukan orang yang tidak mau bertanya jawab. Dalam pelayanan sebelum dia ditangkap, seringkali dia bertanya jawab. Tetapi pada saat ini ketika dia dibawa ke hadapan Pilatus, dia tidak bicara apa-apa. Dia hanya diam dan ini yang membuat Pilatus heran. Kenapa Pilatus heran? Karena orang dunia enggak begini. Orang dunia ketika dihadapkan pada suatu masalah, dia akan berusaha keluar atau membela diri. Kok ini malah cuma diam? Hingga akhirnya kita tahu, Pilatus kemudian memberikan tawaran. Memberikan tawaran untuk memuaskan orang-orang yang memfitnah Yesus itu. Dengan membebaskan Barnabas. Siapakah Barnabas? Seorang penjahat, orang berdosa. Sebenarnya ini peristiwa adalah peristiwa yang melambangkan saudara dan saya. Bahwa Yesus harus ditukar. Barnabas dibebaskan, Yesus mendapat hukuman. Saudara dan saya dibebaskan dari penghukuman, tetapi Yesus yang harus bayar harga. Ini adalah lambang dari kemesiasan Kristus. Coba saudara bayangkan, saudara dibawa ke kantor polisi. Dan saudara difitnah dengan berbagai macam tuduhan yang mungkin tidak beralasan, gak ada dasarnya. Atau ketika saudara dibawa ke tengah-tengah persoalan yang begitu berat. Dan Tuhan yang izinkan, seperti sekarang misalnya. Bensin naik, minyak sudah lama naik, sembako sudah mulai naik.
Semua kenaikan harga itu dialami oleh orang dunia saja atau orang Kristen juga mengalami? Semua orang mengalami. Ketika saudara mau beli bensin, saudara tidak akan ditanya agamanya apa. Enggak ditanya. Saudara enggak ditanya begitu. Artinya semua kesusahan ini dialami oleh semua orang. Termasuk orang-orang Kristen. Termasuk pelayan-pelayan Tuhan tanpa terkecuali. Di tengah-tengah kesusahan ini apa yang akan saudara lakukan? Mungkin ketika kesehatanmu diambil, sehingga saudara harus mengalami sakit penyakit. Kenyamananmu diambil lewat pandemi COVID ini. Ada orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya. Lifestyle-nya yang tadinya enak harus kemudian berkurang. Apa yang akan saudara lakukan? Ada orang-orang, termasuk orang Kristen yang akhirnya dia pergi ke dukun. Oh, istilah dukun udah gak ada sekarang. Adanya paranormal. Ya sama aja sebenarnya. Cuma kalau dibilang dukun gitu, orang oh dosa. Tapi kalau paranormal, oh enggak. Itu kenyataannya. Oh, dalam bahasa Inggris dibilang psychic. Itu kenyataannya, dilembutkan. Padahal sama aja. Dia itulah iblis. Iblis itu kan saya bilang kan makhluk paling norak. Untuk memperkenalkan diri dia harus tampil seperti malaikat terang. Norak banget kan. Paling norak itu. Tuhan kita Yesus Kristus ketika dihadapkan pada masalah dia gak berontak. Dia memilih untuk berdiam diri dan ini yang membuat Pilatus heran Bapak Ibu. Tuhan Yesus, dia bukan pribadi yang hanya manusia atau setengah manusia setengah Tuhan. Enggak, dia 100% manusia, 100% Tuhan. Kira-kira bisa enggak ketika dia dibawa ke hadapan Pilatus ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Lalu dia seperti Thor, datang petir gitu kan. Sambar semuanya imam-imam kepala, bisa enggak? Bisa kayak Thor kan. Dewa petir. Bisa dia langsung. Karena dia 100% Allah, 100% manusia. Dengar baik Bapak Ibu, karena ada pengajaran-pengajaran yang berusaha membela keilahian Kristus. Ya, ada pengajaran-pengajaran yang berusaha mengatakan bahwa Yesus itu pada saat-saat tertentu dia manusia, saat-saat tertentu dia Allah. Itu pengajaran Nestorian, itu sebenarnya sudah lama sekali. Tetapi iman Kristen sebagaimana yang dinyatakan dalam konsili Chalcedon tahun 415. Semenjak Yesus lahir ke dunia sampai dia naik ke surga, dia 100% manusia, 100% Allah. Ketika dia mengalami kesakitan, dia 100% manusia, 100% Allah. Ketika dia sedang berdoa di Taman Getsemani, dia tahu dia akan mengalami penderitaan. 100% Allah, 100% manusia. Ketika dia dihina, difitnah, dia punya kuasa ilahi. Namun sebagaimana bacaan kita di ayat 5, dia memilih berdiam diri. Dia tidak berontak. Dia menyalipkan kedagingannya. Kenapa? Kenapa dia mau seperti itu? Yang pertama, karena dia mengutamakan kehendak Bapa. Kalau saudara mau menyalipkan kedaginganmu, utamakan Allah dalam hidupmu. Coba kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini, ambillah penderitaan ini, penderitaan yang akan dia hadapi. Dia tahu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Mungkin saudara pikir, itu kan karena Yesus, makanya dia kuat. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dia sebagai 100% Allah, 100% manusia, dia pun mengalami ketakutan akan penderitaan yang harus dia hadapi. Dari mana dia tahu? Karena dia juga Allah. Dia tahu apa yang harus dia tanggung. Apakah Allah menjawab doanya? Kemudian melepaskan dia dari segala persoalan pergumulannya? Tidak. Saya berharap saudara dan saya, kita mulai belajar. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah, jangan tengking-tengking masalah. Jangan datang kepada pendeta, pada gembala, Pak tolong supaya Tuhan mengangkat segala masalah saya. Salah. Karena bisa jadi masalah itu adalah kehendak Bapa. Tetapi datanglah kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara untuk melewatinya. Amin. Jangan minta Tuhan untuk memindahkan gunung persoalanmu, tetapi mintalah Tuhan kekuatan agar engkau dapat melewati gunung persoalan itu. Amin. Orang yang mengutamakan kehendak Allah, dia akan mendapatkan kekuatan. Di ayat 43 dalam Lukas 22, ketika Tuhan Yesus merasa ketakutan, ketika dia merasa, waduh berat banget, Bapa di sorga pun hatinya menangis sebenarnya. Saya percaya itu. Tapi memang harus kehendak Bapa yang terjadi. Yesus mengerti. Dan kita pun seharusnya mengerti sebagai anak-anak Allah. Biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Dan ketika kita memiliki sikap hati seperti ini, maka di ayat 43 dikatakan seorang malaikat datang untuk memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan. Ketika mami saya harus mengalami sakit penyakit, 4 kali sakit kanker. Berapa bulan yang lalu suaranya mulai baik. Tapi sekitar 1-2 minggu terakhir suaranya mulai lagi kambuh lagi. Tentu saya sebagai anak dan juga hamba Tuhan, hati saya juga pedih. Dan saya bertanya, Mi, kok suaranya begini lagi? Dan dia katakan, gak apa-apa lah, terserah Tuhan. Yang penting aku bisa memuji Tuhan. Saya yang tadinya mau memberikan kekuatan, malah saya yang dikuatkan. Sehingga saya bertanya, Mami, yang pendeta siapa ya? Saya bilang, situ yang pendeta atau sini? Kok kata-katanya dahsyat sekali. Terserah Tuhan. Kalau Tuhan dulu bisa tolong, sekarang pun Tuhan bisa tolong. Itu perkataan mami saya. Dia gak pusingkan tentang sakit penyakitnya. Kalau Tuhan izinkan, karena semua sudah kita lakukan. Tetapi kok masih tetap sakit, kok malah begini. Itu artinya ada maksud Tuhan. Ketika saudara berada di tengah-tengah situasi di mana engkau sudah lakukan yang terbaik, tapi kok masih tetap begini ya? Itu artinya ada maksud Tuhan. Maka hiduplah menurut kehendak Bapa di sorga. Minta kekuatan daripada Dia, Bapak Ibu. Orang yang mau menyalibkan kedagingan adalah orang yang mau hidup dengan mengutamakan Allah. Tuhan Yesus, Dia mengutamakan Allah dengan taat pada kehendaknya. Taat pada kehendak Tuhan. Sekali lagi, Yesus bukan pribadi yang anti sakit.
Oh dia kan gak merasa, dia punya ilmu kebal. Wah jadi dia oke aja. Dia gak punya ilmu kebal. Dia juga mengalami kesakitan. Tapi dia memilih menyalibkan kedagingannya demi mengutamakan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam hidup ini seringkali kita tidak mengutamakan Allah, tapi mengutamakan kepuasan kita, kepuasan hati kita. Kita seringkali terbangun di pagi hari bukan mencari Tuhan, tetapi kita memikirkan, aduh hari ini saya harus bayar ini, bayar itu. Wah lu mulai pusing lagi dengan segala masalah dan pergumulan. Mungkin saudara ke gereja hari Minggu, saudara berdoa, baca Alkitab, kadang-kadang. Mungkin saudara ikut komsel visi, datang kelas pak, tetapi praktek hidupmu tidak mengutamakan Allah, itu sama saja saudara adalah seorang Kristen ateis. Kristen, tetapi gaya hidupmu tidak mengutamakan Allah. Orang yang mengutamakan Allah, dia pasti mau taat pada firman Tuhan. Orang yang taat pada firman Tuhan, dia harus mengutamakan Allah dalam hidupnya. Bukan memuaskan hatinya. Dia rela menderita demi Kristus. Dia rela lakukan itu. Satu ketika saya di dalam proses pemurnian dari Tuhan. Ya, karena tujuan masalah tadi yang pertama adalah untuk menumbuhkan iman. Yang kedua adalah untuk memurnikan gerejanya. Ketika saya lagi pendidikan S2. Saya naik motor lagi hujan waktu itu. Saya gak pernah naik motor sebelum saya sekolah S2. Karena gak boleh sama orang tua saya. Orang tua saya pernah terjadi accident sehingga melarang anak-anak yang gak boleh naik motor. Gak boleh katanya. Nah, jadi waktu saya lagi pendidikan kan gak mungkin saya, karena situasi gak mungkin saya bawa mobil. Akhirnya saya ada warga sekitar dekat kampus, saya sewa motornya 3 tahun, tiap bulan 900.000. Orang bilang itu orang bisa beli motor lagi 2 katanya. Tapi karena saya begitu excited, ya senang-senang aja naik motor kan. Bahkan awal-awal saya naik motor, ya dari Batu cuman aus nih. Aduh saya aus nih, pengen beli teh botol. Tahu belinya di mana Bapak Ibu? Suramadu. Dari Batu saya kebut, nyebrangin Suramadu, nyebrang beli teh botol 1 balik lagi. Saking semangatnya, namanya baru pertama kali naik motor. Ya kan, senang sekali. Namun ada pada suatu ketika saya mendapat pelayanan di Dampit, pelosok Dampit. Sebuah pos PI milik GKJW. Ya, waktu itu dari jalan besarnya itu belum ada cor-coran. Jadi kalau hujan itu mesti ditenteng karena nggak mungkin bisa jalan itu. Waktu saya sampai Bulu Lawang, itu hujan. Saya pakai jubah Batman, jubah hujan yang Batman itu. Karena kan ada tas di belakangnya. Jadi lagi jalan pelan-pelan gitu, tiba-tiba ada mobil lewat. Wah, air cuas, basah semua. Alkitab basah, segala macam basah. Ada Alkitab yang masih saya simpan. Itu Alkitab penuh dengan sejarah. Alkitab itu sudah pernah kena hujan, sudah pernah nyemplung di Sorong waktu saya nyebrang pelayanan misi. Kan pakai sampan. Karena belum orang kota, suruh naik sampan. Ya kan, sampan itu ternyata butuh keseimbangan. Lagi begini, balik gitu loh. Basah Alkitabnya. Itu penuh dengan kenangan. Bahkan pernah juga digigit oleh anjing saya itu Alkitab. Ya, jadi ada beberapa halaman hilang separuhnya gitu loh. Ketika saya punya anjing, saya lagi siapkan tesis. Wah, dia mungkin lapar. Gara-gara saya lupa kasih makan, dimakan Alkitabnya. Ya nggak apa-apa, biar bertobat toh. Ya kan. Jadi banyak kenangan tuh Alkitab. Nah ketika saya diseret mobil, basah semuanya. Dalam hati saya begini, dulu mungkin saya yang orang yang naik mobil itu. Itu satu. Kedua, ini perenungan saya selama jalan. Saya berpikir, beginikah ikut Tuhan? Tuhan, aku telah tinggalkan usahaku. Aku telah tinggalkan semua keinginanku untuk
tinggal di Melbourne, saya lepaskan semuanya itu, saya kembali ke Indonesia. Saya lepaskan semua. Orang tua saya aja nangis ngelihat saya pakai itu. Bukan saya nggak ada mobil. Mereka sudah bilang, bawa aja mobil kamu. Tapi saya bertekad, saya mau dibentuk oleh Tuhan. Punya usaha rental saya masih jalan semua. Mobil saya sehari-hari saya pakai Mercy. Istri saya tahu waktu itu. Suruh dibawa. Tapi saya sudah komitmen dari awal, saya mau dibentuk oleh Tuhan. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Ketika saya memilih menjadi hamba Allah, bukan tidak ada hinaan, cibiran, direndahkan. Saya dulu pengusaha yang cukup berhasil. Sebelum saya lulus kuliah, saya sudah punya banyak duit. Teman-teman saya tahu semua. Tetapi sekarang ketika saya ketemu mereka, saya yang harus minta ditraktir. Biasanya saya mentraktir. Biasanya saya yang kasih, sekarang saya yang harus di bawah. Tuhan proses habis-habisan sehingga saya berkata, Tuhan beginikah ikut Tuhan? Tuhan kok gak bela saya sih Tuhan? Tapi kemudian saya sadar, saya harus utamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan, dia akan rela untuk menyalibkan kedagingannya. Sekalipun ketika Tuhan membawa engkau masuk ke dalam penderitaan, masuk ke dalam tahapan kehinaan dalam hidup, engkau akan tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera. Engkau tidak akan berontak. Seperti Kristus memilih berdiam diri demi kehendak Bapa, demi kehendak Tuhan. Inilah hal yang pertama untuk saudara dan saya, agar dapat menyalibkan kedagingan, yaitu dengan mengutamakan Allah. Taat pada firman Tuhan. Jangan punya self pity, mengasihani diri. Saya bersyukur kemarin waktu kita berdoa menyiapkan baksos, saya sangat bangga pada jemaat di tempat ini yang mau mengambil bagian dalam kegiatan baksos. Sesuatu yang mungkin awal-awal kami berdua, saya dan istri berpikir kayaknya berat karena situasi sedang sulit. Tapi puji Tuhan, semua jemaat di tempat ini tergerak untuk tidak egois, tetapi mau berbagi. Berikan tepuk tangan untuk jemaat di tempat ini. Luar biasa. Ya. Mari kita utamakan Tuhan. Saya tahu mungkin saudara sendiri adalah orang yang butuh ditolong, tapi mari kita menjadi penolong. Mari kita meneladani Kristus. Dia sendiri enggak egois. Dalam Filipi dikatakan dia sebagai Allah, dia tidak menganggap posisinya sebagai Allah sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Dia rela menyalibkan kedagingannya, kemanusiaannya. Mari kita utamakan Allah. Dan hal yang kedua, mengapa Tuhan kita Yesus Kristus berdiam diri? Kenapa dia mampu menyalibkan kedagingan? Hal yang kedua adalah karena dia memikirkan perkara yang lebih besar. Ketika saudara dibawa di dalam suatu penderitaan, kesakitan, saudara harus menyalibkan kedaginganmu. Agar saudara mampu menyalibkan kedaginganmu, pikirkanlah perkara yang lebih besar. Waktu kita masih anak-anak, kita sekolah mau ujian itu stres. Ya, masih kuliah juga stres sih. Tetapi kenapa mau melewati proses ujian itu sampai begadang-begadang? Karena ada perkara yang lebih besar yang dia mau capai. Ada cita-cita. Betul? Yusuf orang yang baik, orang yang ya dia gak aneh-aneh. Namun demikian orang yang baik sekalipun bukan berarti hidupnya tanpa ada pencobaan. Bukan berarti bebas dari pemurnian. Dia dibuang sama orang, bukan orang jauh, tetapi sama saudara-saudaranya. Setelah dibuang, dia hidup sebagai seorang budak. Budak di tanah orang, di Mesir.
Dia berusaha menjalaninya sebaik mungkin hingga akhirnya naik jabatan. Dia kerja di dalam rumah seorang pejabat. Dia kerja dengan baik, dengan tulus, dengan jujur. Apa yang terjadi? Dia difitnah. Mungkin dalam pekerjaanmu engkau sudah kerja baik ini, tapi malah difitnah, diomongin orang. Gak usah heran. Itu artinya Tuhan sedang memurnikan dan menyiapkan engkau. Gak usah protes. Di dalam Alkitab tidak tertulis sekalipun Yusuf mengeluh, marah kepada Tuhan, difitnah. Saya percaya sebagai orang yang mengenal Allah, dia pun berdoa, Tuhan, kok engkau tidak bela? Apakah datang pembelaan Tuhan? Tante Potifar kemudian dikutuk jadi sapi? Enggak. Apa yang terjadi? Dia dijebloskan di penjara. Di dalam penjara pun dia masih berbuat baik. Dia tolong orang. Apa yang terjadi? Lupa orang yang ditolong. Bisa bebas, begitu bebas lupa. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan sama orang, kita udah tolong orang, orang malah lupain kita. Biasa. Dari zaman Yusuf itu sudah terjadi. Nggak usah ngerasa wow gitu. Biasa aja. Itu udah dari zaman dulu. Tapi dibalik semua itu, dibalik layar, kita tahu ada rancangan Tuhan yang besar. Kenapa Yusuf bisa tahan banting, bisa menyalibkan kedagingannya? Sebab sebelum semua peristiwa itu, Allah telah memberikan visi yang besar lewat mimpinya, bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Kalau engkau mau menyalibkan kedagingan, engkau mau menjadi pribadi yang tahan banting, kuat dalam menanggung penderitaan, pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang lebih besar. Pikirkan semuanya itu. Ketika saya harus bersakit-sakit dalam mengerjakan disertasi untuk bisa lulus S3. Bukan kami tidak ada pengorbanan. Nggak tahu sudah berapa cincin harus saya jual punya istri saya. Harus saya jujur saja, harus dijual segala macam. Tetapi kami punya perkara yang lebih besar yang kami bayangkan. Ada sesuatu yang besar yang kami ingin capai, yaitu melayani Tuhan lebih luar biasa lagi. Hanya itu aja, agar Tuhan bisa pakai saya menjadi alat yang lebih besar lagi. Makanya pendidikan itu penting. Ya, engkau punya hati tetapi engkau tidak punya pendidikan, Tuhan juga bingung. Ya udah, hanya sesuai dengan kemampuanmu aja. Sekalipun kau punya hati. Contohnya Petrus. Petrus itu hanya seorang nelayan. Ada berapa tulisan Petrus di dalam Alkitab? 1 dan 2 Petrus. Paulus seorang yang belajar. Dia belajar dari seorang filsuf yang terkenal, yaitu bernama Gamaliel. Orang hebat, dia punya ilmu tuh banyak. Dia bisa bahasa Yunani segala macam. Bukan seperti Petrus, sekalipun Petrus bisa dianggap sebagai ketua dari rasul-rasul kan. Tetapi hanya 1-2 Petrus. Berapa banyak tulisan Paulus? Banyak, sebagian besar perjanjian baru. Karena dia punya ilmu. Dia bisa mengajar di Efesus selama 3,5 tahun. Bertanya jawab. Tapi coba Petrus, gak bisa. Ketika dia masuk Antioquia, takut. Gue ngomong apa ya? Akhirnya dia bersikap munafik. Karena gak punya ilmu. Itu pentingnya ilmu. Engkau gak punya ilmu, ya Tuhan hanya pakai sebatas ilmu yang kau punya. Ya sudah, itu saja. Kau ingin lebih, belajar. Belajar terus. Itulah kerinduan kami, saya dan istri. Kami mau melayani lebih lagi Tuhan. Kami membayangkan satu perkara yang lebih besar lagi. Segala tawaran untuk menjadi gembala tahun 2013-14 yang dari mana dulu kita Komsel itu 2013 ya. Harus kami tangguhkan semuanya itu. Dan puji Tuhan setelah saya lulus, Tuhan berikan satu pelayanan yang luar biasa. Pikirkanlah perkara yang lebih besar Bapak dan Ibu. Saya undang untuk membuka 1 Korintus 9.
ayat 25 sampai ayat 27. 1 Korintus pasal 9 mulai ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ada perkara yang lebih besar, yaitu agar pemberitaan Injilnya tidak ditolak. Maka Paulus melatih tubuhnya. Dia salibkan kedagingannya. Dan dia mengibaratkan seorang atlet masuk pelatnas, itu digembleng habis-habisan. Waktu saya lagi pendidikan di Batu, kami harus bangun jam 4:30 pagi. Saudara, 4:30 pagi di Batu lebih enak narik selimut atau duduk berlutut berdoa baca Alkitab? Wah, jujur, nggak usah sok-sok rohani lah, udah jujur lama saya lah. Nggak usah sok-sok rohani, oh saya berdoa Pak, yo, saya juga manusia. Ayolah, jujur, kita lebih enak tarik selimut atau berlutut berdoa baca Alkitab? Tarik selimut, 4:30 pagi bos. 4:30 pagi. Kami dilatih di dalam asrama untuk melakukan hal itu. Dilatih. Sehingga menjadi kebiasaan. Jam 5 saya sudah bangun. Sekarang korting 5:15, kadang 5:30. Tapi begitu bangun, firman Tuhan yang langsung saya pikirkan. Bangun, firman Tuhan langsung saya pikirkan. Dilatih. Saya berusaha menyalipkan kedagingan saya, kenyamanan saya. Karena ada perkara yang lebih besar, yaitu menunaikan panggilan Tuhan. Kalau engkau mau menyalipkan kedaginganmu, ayo latih dirimu. Pikirkan perkara yang lebih besar. Dan yang paling besar adalah pikirkan sorga. Kalau engkau tidak mau bayar harga, engkau tidak akan dapat apa-apa. Amin. Amin. Dalam hal memberi, 5 roti dan 2 ikan tidak akan menjadi banyak hanya dengan kau doakan. Slip gaji datang berdoa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu selesai doa pun gak akan bertambah nolnya. Digitnya gak bertambah. Percaya sama saya. Tuhan kita bukan simsalabim jadi apa, plok, nambah digitnya gitu. Enggak. Tetapi dalam Kisah 5 roti dan 2 ikan, setelah Tuhan Yesus mengucap berkat atas 5 roti dan 2 ikan, dia perintahkan untuk bagikan. Berikan. Saudara ingin mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan, mulai memberi. Mungkin kau hitung-hitung, tapi Tuhan gak cukup. Seperti murid-murid, kami cuma punya 5 roti 2 ikan. Kasih makan segitu banyak orang. 5.000 tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Apakah kemudian Tuhan Yesus, ayo kita doa, tumpang tangan sama-sama, ayo semuanya, 13 orang, termasuk Yesus kan, tumpang tangan semuanya, dalam nama Yesus, tiba-tiba bluk, jadi banyak ikannya. Enggak. Tetapi ketika mereka mulai memberi, diambil, loh kok gak habis-habis ya? Kok gak habis-habis ya? Baru terjadi mujizat. Berani memberi. Seringkali kita gak mau memberi, kita tidak mau menyalipkan kedagingan kita. Karena kita keburu takut, cukup gak ya untuk hidup sebulan? Cukup gak ya? Aduh mesti bayar ini, mesti. Berani bayar harga. Kemarin dalam sidang SMD, Ketua Umum dengan tegas mengatakan, gereja yang tidak memberikan persepuluhan, jangan salah Bapak Ibu, gereja kita juga kasih persepuluhan. Dari setiap persembahan yang terkumpul kita berikan persepuluhan. Ya betul ya Ibu Gembala ya? Setiap bulan kami pun memberikan persepuluhan. Dan Ketua Umum katakan dengan tegas, gereja yang tidak memberikan persepuluhan, gak usah diurus. Karena gereja itu berarti gembalanya artinya. Karena kemarin sidang khusus gembala. Gembalanya berarti tidak mau taat sama firman Tuhan. Tidak mau taat. Kalau tidak mau taat gak akan dipakai Tuhan. Dengan tegas dikatakan begitu.
berani kita menyalibkan kedagingan. Kita nggak berani menyalibkan kedagingan karena kita keburu takut. Cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Belajar dari 5 roti dan 2 ikan. Terjadi mujizat ketika engkau memberi. Nggak cukup cuma didoain. Nggak cukup dengan punya hati. Tuhan, saya itu punya hati pengen memberi, tapi nggak punya. Itu persis murid-murid. Iya Tuhan, kita pengen kasih mereka makan, tapi kita cuma punya segini. Seringkali yang menghalangi kita memberi, yang menghalangi kita untuk menyalibkan kedagingan adalah karena kita hitung-hitungan, kita menggunakan akal pikiran kita. Ayo kita salibkan kedagingan agar engkau pun mengalami mujizat. Pikirkan perkara yang lebih besar. Perkara yang lebih besar. Maka engkau akan kuat. Amin. Dan yang ketiga, kenapa Yesus memilih berdiam diri? Mengapa dia dapat menyalibkan kedagingannya? Dia tidak melawan. Selain yang pertama tadi, dia mengutamakan Allah. Dia mengutamakan kehendak Bapa. Kedua, karena dia memikirkan perkara yang lebih besar, yaitu keselamatan saudara dan saya. Dia pikirkan itu. Kalau saya melawan, umatku tidak akan menerima keselamatan. Dia pikirkan perkara yang lebih besar, yaitu dipersatukannya saudara dan saya di sorga. Dan hal yang ketiga yang membuat dia dapat menyalibkan kedagingannya. Dan ini harus menjadi teladan kita adalah tidak mencintai dunia. Seringkali orang berpikir tidak mencintai dunia itu berarti orang yang tidak mencintai dunia itu berarti nggak boleh senang-senang, nggak boleh menikmati hidup, nggak boleh liburan. Nggak juga. Siapa bilang? Tuhan Yesus menikmati hidup kok selama di dunia, bahkan ketika dia bangkit, dia temui murid-muridnya, apa yang dia lakukan? Bakar ikan pinggir danau. Dia nikmatin hidup banget, enjoy dia. Tidak mencintai dunia bukan berarti kita nggak boleh menikmati hidup. Tuhan menempatkan saudara di dunia pun untuk menikmati kok. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa untuk menikmati seluruh taman Eden kok. Lalu apa arti tidak mencintai dunia? Artinya adalah engkau lebih mengutamakan dunia daripada Allah. Mengutamakan gaya hidup dunia daripada gaya hidup firman Tuhan. Engkau lebih memikirkan hal-hal dunia daripada hal-hal Tuhan. Lebih menyenangkan hati orang daripada hati Tuhan. Engkau hidup dengan konsep-konsep filsafat-filsafat dunia daripada firman Tuhan. Dalam hal memberi misalnya itu paling gampang. Ya, maaf kalau saya singgung ini terus karena itu paling gampang contohnya. Ketika saya sampaikan di IBF, Indonesian Business Fellowship, ataupun ketika saya menyampaikan firman Tuhan di sebuah bank, berilah maka engkau akan diberi. Enggak nangkep mereka, sama seperti Pilatus, heran, nggak mungkin, pengen kaya invest. Apa yang kemarin kena yang baru-baru ini DNA, yang artis yang itu DNA apa ada? Hah? Ya itu. Artis itu bukan orang yang dia orang miskin, bukan orang yang nggak punya duit, tapi rakus, tidak mencintai, mencintai dunia. Dia mencintai dunia, rakus jadinya. Orang yang mencintai dunia itu selain dia rakus, greedy, dan juga pelit. Nah, yang pelit-pelit, hati-hati, itu sudah tanda saudara mencintai dunia. Itu ciri orang mencintai dunia. Dan jangan saudara pikir mentang-mentang saudara pelayanan, saudara tidak akan mencintai dunia. 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat yang ke 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, sebuah kota yang besar.
Siapa itu Demas? Demas itu seorang yang ikut dengan Paulus. Paulus pelayanan kemana dia ngikut. Paulus doain orang, dia timnya. Ikut doain orang. Berarti dia juga melihat banyak mujizat kan? Sebagai tim inti dia juga dengar setiap pengajaran-pengajaran firman Tuhan toh. Pelayan Tuhan. Tetapi ketika dihadapkan pada satu masalah. Seperti Tuhan Yesus dibawa ke tengah-tengah pengadilan. Dia melihat bagaimana Paulus orang yang baik ini gak punya maksud jelek, tapi malah didera, malah mendapat masalah, difitnah, dilemparin, masuk penjara. Demas mulai mikir, ikut Tuhan kok begini ya? Ikut Tuhan kok begini ya? Ikut Tuhan sih, ya ikut Tuhan, tapi jangan susah dong. Jangan menderita dong. Itu Demas. Hingga akhirnya pada satu titik dia pikir, udah deh, Tuhan tahu hati saya kok. Saya gak mau terlibat dalam pelayanan. Udah deh jadi Kristen biasa aja deh. Kristen jemaat biasa aja. Tetap berdoa sama Tuhan, tapi gaya hidup dunia. Demas mencintai dunia. Berapa banyak dari kita yang masih seperti itu? Ikut Tuhan. Ya waktu dia pelayanan, tetapi gaya hidup dunia tetap ikut juga. Gak meninggalkan, gak menyalipkan kedagingan. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Ikut Tuhan supaya kalau mati saya masuk surga. Tapi di dunia saya juga pengen hura-hura. Berapa banyak daripada kita seperti itu? Di hari Jumat Agung ini kita diingatkan kembali, termasuk saya. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Amin. Salibkan kedagingan dengan tidak mencintai dunia. Semakin kau cinta dunia, kau akan semakin rugi. Yohanes berapa? Saya catat. Yohanes 12 ayat 25. Ini ayat favorit. Kenapa? Ayat terakhir. Ayat favorit. Kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa mencintai dunia, nyawanya itu kan artinya dia gak mau kehilangan kenyamanannya, kenikmatannya, gak mau mengalami penderitaan. Padahal gak ada yang salah dengan penderitaan. Dia gak mau dihina, gak mau direndahkan. Barang siapa yang mencintai dunia, dia malah akan kehilangan semuanya. Misalnya dalam hal memberi. Saya gak mau kehilangan uang saya, harta saya gak mau memberi. Kata firman Tuhan, engkau akan kehilangan semuanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai dunia, ia akan memeliharanya. Artinya kau akan terus berkelanjutan. Namanya juga dipelihara. Hingga akhirnya kau akan menerima hidup yang kekal. Engkau akan mendapatkan semuanya. Jangan mencintai dunia. Semakin kau cinta dunia, semakin kau kehilangan semuanya. Apa jadinya kalau Tuhan Yesus mencintai dunia ini? Yang pasti dia akan kehilangan umatnya. Dia akan kehilangan semuanya. Tetapi ketika dia tidak mencintai dunia, dia salibkan kedagingannya, dia mendapat umat-umat tebusannya. Mari Bapak dan Ibu, kita teladani Kristus yang mau menyalibkan kedagingannya. Salibkan kedaginganmu. Apa yang menjadi kedaginganmu? Egoiskah? Amarahkah? Engkau tidak mau keluar dari zona nyamankah? Salibkan semuanya itu. Teladani Kristus yang mau menyalibkan semuanya itu. Dunia akan segera berakhir, tetapi firman Tuhan tinggal tetap.
pada kesempatan ini kita belajar untuk dapat menyalibkan kedagingan. Saudara harus hidup mengutamakan Allah. Saudara harus memikirkan perkara yang lebih besar seperti Yusuf. Dan yang ketiga, saudara harus tidak mencintai dunia. Maka saya percaya saudara dan saya akan menjadi pribadi yang dewasa secara rohani, yang layak untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang ini. Sama-sama kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Lagu ini berkata, ku telah mati. Kalau saudara ketika disakiti, engkau masih sakit hati, engkau belum mati. Engkau belum mati. Kalau engkau ketika menghadapi masalah, pergumulan, engkau masih ada kekhawatiran, belum mati, baru pingsan. Ya, belum mati. Masih suka sakit hati, engkau tidak mau mengampuni, engkau belum mati. Padahal Yesus telah mati untuk menebus saudara dan saya, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal, supaya engkau mematikan kedaginganmu, supaya engkau dimerdekakan dari sakit hati. Mari kita mematikan segala jalan hidup kita yang lama itu. Kalau engkau masih belum bisa berlaku setia, engkau tidak punya kasih, engkau belum mati. Padahal lagu ini berkata, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Jadikan momentum Jumat Agung 2022 ini sebagai momentum kita mematikan kedagingan kita. Sebab Dia telah menebus kita, bukan dengan barang fana tetapi dengan darah yang mahal. Yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap
Buang rasa iri hati, sakit hati, dendam, buang semua itu. Syukur, terima kasih untuk tubuhmu, terima kasih untuk darahmu, terima kasih untuk pengampunanmu. Haleluya Yesus. Setia kepada Engkau yang terikat pada hari ini oleh kuasa darah Yesus. Engkau telah terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan angkat sakit penyakitmu. Setiap engkau yang berbeban berat lewat tubuh dan darah Yesus, Tuhan telah angkat kukup. Segala perhambaan, segala kuasa-kuasa dosa, segala hal yang merintangi masa depanmu, Tuhan telah selesaikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku lagi dengan apa kami balas Tuhan. Setiap tetes darah yang telah tertumpah kami tidak bisa balas Tuhan. Pengorbananmu di kayu salib kami tidak bisa balas Tuhan. Selain kami menyembah, memberikan hati kami. Oh, ku bersyukur baik, Engkau baik. Menyembah Yesus, bersyukur padamu. Segenap hati, segenap hatiku menyembah. Segenap hati, segenap hatiku bersyukur padamu selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih.